Shalom, kali ini kita akan merenungkan 7 perkataan Yesus yang akan kita renungkan selama 7 minggu berturut-turut sebelum menuju Jumat Agung dan Paskah. Untuk yang pertama kali ini, kita akan merenungkan perkataan Yesus yang pertama kali, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 33 sampai yang 36. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan kedua orang penjahat itu, yang di seorang sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias yang dipilih oleh Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia dengan menunjukkan anggur asam di hadapannya. Sebuah perkataan penting yang juga banyak dinyatakan sebagai kata pertama Yesus di atas kayu salib. Ini menjelaskan bahwa yang pertama itu Yesus adalah Tuhan. Yang konsekuen antara pengajaran dan kehidupannya. Banyak serangan yang mengakibatkan Yesus itu tidak konsekuen, apalagi dianggap tidak konsekuen sama Taurat. Nah, itu dia yang banyak dipersalahartikan, bahwa Yesus datang untuk menggenapi Taurat, bukan untuk menghapus Taurat. Ya. Dan kehidupannya pun juga tetap benar, akan tetap selalu benar. Kehidupannya, nggak mungkin kehidupannya itu salah. Meskipun banyak yang dibilang itu banyak menistakan agama dan sebagainya. Lah, wong memang dia Tuhan, kenapa dia kalau melakukan itu? Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang maaf, yang pengampunannya tidak terbatas. Nah, kalau misal Tuhan itu pengampunannya terbatas, pasti kita itu yang sudah melakukan berkali-kali melakukan dosa itu pasti sudah diusir lah dari surga, pasti sudah musnah dan sebagainya kalau Tuhan tidak panjang sabar. Yang pengampunannya terbatas, sampai Tuhan Yesus itu mengajarkan pada Petrus agar bisa mengampuni selama 7 kali 70 kali, yang menandakan bahwa pengampunannya itu sempurna dan tidak terbatas. Yang selanjutnya, Yesus adalah Tuhan yang kasihnya penuh keadilan dan keadilannya penuh kasih. Nah, di sini yang membuat banyak orang bingung gitu ya. Kalau kasih, kenapa sampai ada neraka? Tapi ya neraka itu untuk menunjukkan keadilannya. Kalau kasih aja berarti kan gak ada konsekuensi atas apapun yang kita lakukan. Kalau kita berdosa dan gak mau lagi mendengarkan Tuhan, ya udah, nanti waktu meninggal pasti masukkan ke neraka nanti. Yang selanjutnya, Yesus adalah Tuhan yang selalu memberi peluang bagi manusia untuk menerima keselamatan. Nah, belajar dari pengampunan yang tidak terbatas, itu kita belajar apa aja sih dari situ? Yaitu kebencian, kedendaman, serta kesepahitan itu bukan ciri dari anak Tuhan Yesus. Yang kedua, meskipun pengampunan itu berat,
Namun pengampunan itu adalah cara ampuh untuk memutuskan rantai iblis. Yang ketiga, seseorang baru bisa mengampuni jika hubungan antara Bapa benar dengan baik. Nah, maka itu kenapa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk apa? Memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Supaya kita dapat hidup dengan benar, hidup dengan kudus, walaupun OTW. Hidup kudus itu nggak langsung cek satu hari, tapi dari hari ke sehari. Nah, yang terakhir, pengampunan adalah sarana kesaksian yang efektif bagi anak Tuhan. Ya, karena di banyak agama, terutama seberang, tidak pernah diajarkan pengampunan, terutama untuk orang yang beda agama. Karena orang yang beda agama dianggap apa? Kalau bersalah ya memang itu sudah kodratnya dan harus masuk neraka. Nah, disinilah kita menginjilan bahwa kita itu harus mengasihi musuh dengan cara mengampuni mereka. Nah, lebih lanjut untuk perkataan ini, frase Bapa ampunilah mereka adalah pengenapan nubuatan dari kitab Yesaya 53 ayat 12. Dia menjadi pengantara bagi pelanggar. Doa tersebut dipanjatkan bagi mereka yang bersalah karena mereka telah membunuhnya. Memang tidak diketahui secara pasti apakah yang dimaksudnya adalah orang Yahudi atau orang Romawi. Mungkin dia merujuk pada keduanya. Bangsa Romawi tidak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah, dan mereka hanya menaati perintah penguasa mereka. Orang-orang Yahudi memang tahu bahwa dia tidak bersalah, dan mereka punya bukti jika mereka mau melihatnya bahwa dia adalah Mesias. Tetapi mereka tidak tahu apa akibat dari kesalahan mereka. Mereka tidak tahu penghakiman atau bencana apa yang akan mereka alami. Dapat ditambahkan juga bahwa mereka meskipun mereka punya cukup bukti, jika mereka mau melihatnya bahwa dialah Mesias dan cukup pergi tanpa alasan, namun mereka pada kenyataannya tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan oleh para nabi, sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai kedudukan dan martabatnya sebagai Tuhan yang mulia. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menyalibkannya. Karena kita tidak dapat mengira bahwa mereka dengan sengaja membunuh Mesias, mereka sendiri, harapan bangsa sendiri. Dan ini termisu sedikit karena mau pemilu juga. Jangan bunuh Mesias, maksudnya jangan bunuh Juru Selamat negara ini dengan tidak memilihnya di pemilu nanti ya. Termisu sedikit. Balik ke yang tadi, dan dia yang telah lama dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dia di 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, kita belajar dari perkataan ini itu apa sih? Selain tadi perkara mengampuni itu. Yang pertama itu kewajiban untuk mendoakan musuh-musuh kita, bahkan yang mereka berusaha sekuat tenaga menyakiti kita. Seperti yang ada di Matius
ada di Matius berapa ya? Sebentar. Sebentar. Di Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lanjut ke ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Lanjut yang kedua, hal yang patut kita doakan bagi mereka agar Tuhan mengampuni mereka dan memberi pikiran mereka yang lebih baik. Di sini kita itu mendoakan supaya mereka tuh bisa bertobat, supaya mereka tidak melakukan dosa itu lagi. Dan Tuhan memberikan pikiran dan hati yang baru supaya bisa berubah, dia sebenarnya bertobat. Dan yang ketiga ini penting sekali, sangat-sangat penting dan jarang diketahui oleh orang Kristen, ya. Kekuatan dan keunggulan agama Kristen atau kekristenan yang tidak ada agama lain yang mengajarkannya, yaitu berdoa untuk mohon pengampunan terhadap musuh. Tidak ada agama lain yang mengajarkan ini kepada umat-umatnya. Malah manusia di dunia atau agama lain malah mencari balas dendam, tapi orang Kristen menanggung celaan, penganiayaan dengan sabar dan berdoa agar Tuhan mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka dan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Juga seperti di Ayub. Nah, Ayub itu juga mendoakan, disuruh Tuhan untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah mengkhianati dia, yang sudah ngata-ngatai dia dan sebagainya. Itu ada di Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang dia punyai. Nah, maka itu kita tuh harus minta pengampunan pada Tuhan. Dan pengampunan itu bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Kita tuh memaafkan. Jadi kenapa kita tuh harus lebih memaafkan daripada mengampuni? Karena mengampuni adalah hak Tuhan. Kalau kita mau mengampuni, kita harus berdoa itu. Karena kan seperti yang di Yohanes 8 itu ya, itu yang dikatakan ya, kalau dia itu benar-benar memang pengampun. Ada di Yohanes 8 ayat yang ke-7, dan ia ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia
bukan batu pada perempuan itu. Dan di sini mereka sadar orang-orang yang akan melempari batu perempuan yang berzina kalau dia tidak berhak untuk mengampuni, dan mereka bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena kalau kita mau mengampuni, ya harus kita itu bebas dari dosa dulu. Ya, kita cuma bisa memaafkan. Dan yang terakhir, keempat, orang yang paling berdosa melalui perantaraan Tuhan Yesus dapat memperoleh pengampunan. Tuhan mendengarnya dan masih mendengarkannya selalu, dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa banyak musuh dan pembunuhnya untuk memperoleh pengampunan dan kehidupan. Dan maksudnya apa selanjutnya ini? Maksudnya dari mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu memang dilakukan karena ketidaktahuan. Itu ada di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan seperti pemimpinmu. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa seandainya mereka mengetahuinya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Di 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan dia. Nah, di sini berarti ketidaktahuan sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan. Jika ketidaktahuan itu disengaja, maka ketidaktahuan itu mengurangi ketidaktahuan itu disengaja, maka itu mengurangi kesalahannya. Ini sama waktu kita kecil, kalau kita nggak tahu benar atau salah, kita misal nggak tahu kalau mencuri itu salah, maka kita mencuri di toko. Kayak anggaplah curi permen yang manis gitu ya, yang mungkin enak bagi anak kecil ya, langsung dimakan gitu aja tanpa dibayar. Tapi itu karena nggak tahu ya sudah, harus bisa berubah lagi, harus bisa cari tahu. Mereka itu punya bukti, tapi mereka mungkin telah mempelajari karakternya. Mereka mungkin mengetahui apa yang mereka lakukan, dan mereka mungkin juga bertanggung jawab atas semuanya ini. Namun Yesus di sini benar-benar menunjukkan belas kasihan dalam hatinya, karena mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Apapun penyebab ketidaktahuan mereka, ia memohon agar Allah Bapa mengampuni mereka. Ia bahkan mendesaknya sebagai alasan mengapa mereka harus diampuni, karena mereka memang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan meskipun manusia itu sering melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, namun Tuhan seringkali mengabaikannya dengan belas kasihan. Kasih karunia-Nya selalu melimpah bagi kita. Namun menghindari kemarahan-Nya dan mengaruniai kita dengan berkat pengampunan dan kehidupan. Nah, ini dia. Pengampunan itu sebagai berkat dari Tuhan. Gak cuma berkat sebagai uang. Sebagai berkat, karena Tuhan masih mau menerima kita sebagai anaknya, sebagai hambanya. Kalau Tuhan itu juga mengampuni Paulus karena dia melakukannya dengan ketidaktahuan, karena ketidakpercayaan juga. Di 1 Timotius 1 ayat ke-13. Aku yang tadinya seorang puja dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tapi aku dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Dan ini gak bisa kita jadikan jangan gampang menghakimi juga kalau orang yang di luar Kristus menganggap Kristus seperti ini, karena mereka memang tidak tahu Kristus itu sebenarnya kayak apa. Makanya dia berkata seperti itu, karena pengajaran kita itu beda dengan agama lain. Di sini juga dimaksudkan di situ bahwa Allah mengedipkan mata, maksudnya mau mengampuni pada ketidaktahuan bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 17 ayat yang 30. Kisah Para Rasul 17 ayat yang 30, kita buka. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah telah memberitakan pada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Nah, namun ini bukan alasan dan tidak ada bukti bagi mereka yang pada zaman kita dengan hina menjauhkan diri mereka dan anak-anaknya dari sarana mengajarkan Kristen. Nah, yang dimaksud tadi itu, yang kita nggak boleh ngejudge kalau mereka itu yang benar-benar nggak tahu, bukan nggak mau belajar. Tapi kalau dia tahu tentang Kristus, tapi dia malah ngolok-ngolokkan Kristus kayak begitu, ya berarti itu memang itu mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kok dia memang belajar untuk mencari kesalahan Kristus, bukan untuk belajar supaya percaya Yesus. Ya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.